Jadi istilah wasatiyah itu bukan dibikin-bikin, tapi itu Qur'ani. Ya, wasatiyah itu berasal dari kata wasat. Ya. Wasat ini tersebut di dalam Al-Quran beberapa kali ya. Di antaranya yang sangat eksplisit menggambarkan bahwa umat Islam itu adalah ummatan wasatan, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 143. Tapi ketika yang ada adalah dua titik antara hak dan yang batil, ya wasatiyah itu adalah kembali kepada al-khairiyah wal adalah. Karena wasat itu terkait dengan sifat-sifat terpuji, maka harus ada keluhuran budi. Jadi wasatiyah itu menggambarkan keseimbangan antara ilmu, amal, kemudian akhlaknya. Banyak sekali di antara kita yang perlu introspeksi ya. Kenapa sih kok misalnya mohon maaf Islam agama yang sa'igon lisyaribin, yang aman, nyaman, menghilangkan dahaga, gampang diteguk ya. Seperti susu murni itu yang Kok jadi menakutkan sekarang? kok jadi pahit gitu loh bagi sebagian orang gitu kan. Ya. Maka kalau kita katakan moderasi Islam itu menjadi tidak tepat. Karena artinya pengurangan keekstriman, kekerasan dari Islam. Islam tidak keras. Bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Artinya yang dimoderasi itu adalah cara pandang, sikap dan perilaku keberagamaan. Banyak hal-hal yang bukan akidah diakidahkan. Banyak yang sebenarnya masalah muamalah biasa tapi diteologiskan. Itu yang mungkin bisa kita sebut salah satu penyebab munculnya sikap ekstrim dalam beragama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para sahabat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bersama saya Dr. Muhlis, sahabat lama. Kemarin kita bicara tentang Rabbul Alamin. Ya. Dan hari ini kita coba diskusi, ngobrol tentang satu hal yang beberapa waktu terakhir menjadi pembicaraan ya, tentang wasatiyatul Islam. Nah, wasatiyatul Islam ini secara harfiah artinya adalah moderasi Islam, ya, atau Islam sebagai Jalan tengah. Ya, Islam jalan tengah. Nah, ada kontroversi terkait dengan apakah wasatiyah ini otentik atau bukan ya di dalam Islam. Ini benar-benar istilah yang Islami atau bukan gitu. Nah, karena itu mungkin pada kesempatan ini ya kita diskusi untuk melacak ya wasatiyah ini ada akarnya enggak di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau bahkan juga dalam pengamalan para salaf ya setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, generasi sahabat dan seterusnya. Kalau menurut Dr. Muhlis gimana tentang wasatiyatul Islam? Ya, begini Tuan Guru ya, sebagai menyambung diskusi kita, obrolan kita yang lalu itu, kita dalam mendiskusikan ini tentu kita mengacu kepada guru-guru kita ya di Al-Azhar dulu, dan kita sebelum nanti saya menjelaskan dari perspektif saya ya, saya mungkin ingin mengajak Tuan Guru dan para sahabat sekalian ya untuk melihat apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru kami di Al-Azhar dulu. Ini kita akan angkat dari tafsir Al-Wadih. Ya, tafsir Al-Wadih yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mahmud Hijazi. Dan tafsirnya? Tafsir ini dicetak oleh sahabat oleh juga bisa Al-Azhar. lihat ya. Ini tafsirnya Al-Wadih, tafsir yang jelas ya artinya ya. Ya. Beliau wafat tahun 1972. Betul. Ya. Syekh Muhammad Mahmud Hijazi. Jadi kelebihan tafsir ini memang ringkas dia. Ringkas, namun menghimpun banyak hal ya dari karya-karya tafsir terdahulu. Selain memang pembahasannya juga cukup aktual ya. Ini kita lihat misalnya tadi tema yang Tuan Guru sodorkan ya, kita bahas tentang jalan tengah Islam ya, atau terkait dengan moderasi beragama, Islam yang moderat.
ini selalu mengacu kepada ayat yang ada di surah Al-Baqarah ayat 143. Artinya istilah wasatiyah itu Qur'ani ya? Memang dari istilah Al-Quran. Oke. Nanti kita lihat. Itu satu, itu poin ya? Ya, kita lihat Jadi dalam. istilah wasatiyah itu bukan dibikin-bikin, ya, tapi itu Qur'ani. Ya, wasatiyah itu berasal dari kata wasat. Ya. Wasat ini tersebut di dalam Al-Quran beberapa kali ya. Di antaranya yang sangat eksplisit menggambarkan bahwa umat Islam itu adalah ummatan wasatan. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 143 ya. Mungkin saya bacakan, mungkin tidak keseluruhan ayatnya ya, tapi yang terkait dengan itu misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini konteksnya berbicara tentang peralihan kiblat ya. Dari yang semula kaum muslimin itu melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu setelah kira-kira 16 sampai 17 bulan, lalu beralih ke Ka'bah. Nah, ayat ini ada dalam konteks peralihan kiblat kaum muslimin dari yang semula Baitul Maqdis di Yerusalem ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Ya. Nah, orang-orang sufaha, ya, sufaha itu dari kalangan Yahudi, kaum musyrikin, munafikin yang mencari celah kelemahan Islam itu, mereka mempertanyakan itu. Itu apa pedulinya kok digeser ke sana sini itu kiblat itu ya. Lalu dijawab qul lillahil masyriq wal maghrib, itu pada ayat 142 ya. Jadi urusan timur barat itu urusan Tuhan. Dan Allah itu pula yang yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, memberikan hidayah, petunjuk kepada siapapun ke jalan yang lurus. Nah, lalu disambung wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sebagaimana Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, Allah juga menjadikan kalian ummatan wasatan. Oh iya, jadi menarik ya, Dr. Mukhlis. Artinya kalau ada atof seperti itu minimal tingkat pentingnya itu sama antara tahwilul kiblah, ya, status Ka'bah sebagai kiblat kita selamanya, dengan bahwa umat Islam adalah umatan wasatan selamanya, harus seperti itu. Ya. Nah, ini menarik. Syekh Mahmud Hijazi menjelaskan kata wasat nih ya. Tadi Tuan Guru menyinggung istilah wasatiyah yang dari kata wasat ini. Wasat itu adalah ismun linuqtatin tastawi nisbatul jawanib ilaiha kamar kazid dairah. Jadi nama untuk sebuah titik yang jarak antara sisi-sisinya itu, kalau dia ke kanan ke kiri, jaraknya itu sama. Jadi dia seperti pusat lingkaran, kamar kazid dairah ya. Thumma stu'ira lil khisalil mahmudah. Kemudian makna ini dipinjam untuk menggambarkan tentang sifat-sifat yang terpuji. Oke. Idh kullu sifatin mahmudatin, karena setiap sifat yang terpuji itu kasyaja'ah, seperti berani, wasatun baina tarafaini. Itu mesti tengahan. Berani itu antara terlalu ceroboh atau terlalu takut. Itu berani gitu ya. Al-ifrat wa tafrid. Al-ifrat itu ya berlebih-lebihan, at-tafrid itu terlalu abai, terlalu cuek, sehingga mengurangi gitu ya. Nah, wal murad yang dimaksud dengan ummatan wasatan itu adalah khiyarun udulun, umat pilihan, umat yang adil, indahum al-ilmu wal amal. Mereka itu memiliki ilmu dan amal. Ini makna ummatan wasatan, makna wasatan ya. Jadi wasatiyah itu maknanya positif. Ya. Dan ummatan wasatan itu adalah umat yang terbaik, umat pilihan. Karena ada satu ungkapan khairul umuri awsatuha. Ungkapan ya. Ya, sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Yang pertengahan. Karena kalau dalam kitab-kitab tafsir itu yang pernah kita baca dulu ya waktu kuliah itu dijelaskan kenapa yang tengah itu yang paling baik ya. Karena mereka sering menjelaskan begini, itu kalau ada daun dimakan oleh ulat, itu biasanya yang kena pinggirnya dulu. Nah, seperti kita makan bubur itu kalau panas ya dari pinggir dulu ya. Terus baru dia tengahnya itu aman. Nah, pasti yang pinggir dulu yang kena itu. Jadi titik yang aman itu di tengah. Titik sentral itu. Nah itu salah satu penjelasan mengapa
ummatan wasatan dimaknai umat yang terbaik itu. Tapi ada makna lain adalah umat yang adil, menjaga keseimbangan dalam segala hal ya. Dan untuk itu di sini dikatakan dia harus memiliki ilmu dan juga harus mengamalkan ilmu yang dimilikinya itu. Dan satu lagi, karena wasat itu terkait dengan sifat-sifat terpuji, maka harus ada keluhuran budi. Jadi wasatiyah itu menggambarkan keseimbangan antara ilmu, amal, kemudian akhlaknya. Nah ini saya teruskan dulu Tuan Guru ya. Nanti lanjut. Tuan Guru lah yang bahas nanti ini. Saya baca dari itu udah dibahas itu tadi. Dari Syekh Mahmud Hijazi. Nah itu Tuan Guru yang akan mengulas ya. Dilihat di sini misalnya. Nah, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapapun ke jalan yang lurus. Walaqad hadal mu'minina haqqan ila zalika. Sungguh Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang mukmin ila zalik, ke arah itu. Haitsu amarahum bitawajjuh ila Baitul Maqdis, di mana diarahkan untuk mengarahkan kiblatnya semula itu ke Baitul Maqdis, thumma raja'a ila al-Ka'bah, kemudian kembali ke Ka'bah dan seterusnya. Wa mislu hadhihi al-hidayah wat taufiq ila siratil mustaqim, seperti halnya Allah memberikan petunjuk tadi, taufik, jalan yang lurus. Ja'alnakum ayyatuhal ummah al-muhammadiyah wasatan. Kami jadikan kamu, wahai umat Nabi Muhammad, wasatan. Tengahan, udulan, adil, seimbang, bila ifrat wala tafrit, tanpa berlebihan dan tanpa pengabaian atau pengurangan lah ya. Fi ayyi sya'nin min syu'unid dunya min syu'unid din wa dunya. Dalam segala hal, menyangkut urusan agama, menyangkut urusan keduniaan. Fal ummatul islamiyatu wasatun fi aqaidihal ammah. Umat Islam itu akidahnya secara umum wasat, tengahan, tidak berlebihan, tidak ekstrim. Tuhafizu 'alal maddati war ruh. Menjaga keseimbangan antara material dan spiritual. Wa tunammi hadza wa zaka. Artinya mengembangkan dan membangun kedua-duanya secara seimbang, secara serasi ya. Wa hiya wasatun fi muamalatiha lil fardi wa lil jamaah. Umat Islam itu juga tengahan dalam interaksinya. Secara individual. Akidah Islam ya, akidah Islam itu. Jadi dalam memperlakukan individu, kelompok itu sama, tidak terlalu sosialis, tidak terlalu individualis, gitu ya. Kemudian fala taj'alul farda yatgha 'alal jama'ati bistibdadihi. Jadi tidak menjadikan individu itu mendominasi atas jamaah, kelompok masyarakat, bistibdadihi, otoriter. Gitu ya. Wala tulghi syakhsiyatal fardi fil jama'ah. Demikian juga tidak melebur individualitas gitu ya dalam kelompok, dalam masyarakat. Wa hiya wasatun fil launi wal mauqi al jughrafi. Ini tengahan dalam warna dan juga posisi geografis ya. Mungkin untuk menunjuk kepada munculnya Islam ya di Mekah ya. Itu penjelasan dalam kitab At-Tafsir Al-Wadih ya. Jadi kalau dilihat dari penjelasan ini Tuan Guru ya. Kalau kita bicara tentang wasatiyah tadi, sering orang artikan, saya kira tidak moderasi ya. Sebab kalau moderasi sekarang itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memang baru muncul belakangan, Tuan Guru ya. Dulu saya dalam buku saya Moderasi Islam tahun 2011, itu belum ada dalam Kamus Besar itu makna moderasi. Saya makna itu adalah sisi-sisi kemoderatan Islam. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak ya. Tapi belakangan dalam Kamus Besar itu moderasi dimaknai adalah pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman. Nah, kalau itu kan artinya aktif ya, memoderasi. Maka kalau kita katakan moderasi Islam itu menjadi tidak tepat. Karena artinya pengurangan keekstriman, kekerasan dari Islam. Islam tidak keras. Agama tidak mengajarkan kekerasan. Agama itu mengajak kepada kedamaian. Maka tidak tepat kalau kita sebut moderasi Islam dengan pengertian baru dalam KBBI itu. Jadi pengurangan kekerasan. Maka dalam konsep
Kementerian Agama dan itu sudah terbit Perpres terkait dengan penguatan moderasi beragama, itu bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Artinya yang dimoderasi itu adalah sikap, cara pandang, sikap dan perilaku keberagamaan. Agamanya itu sendiri moderat, agama apapun pasti mengajak kepada kedamaian. Jadi ditarik kembali ke tengah gitu ya, ditarik ke asal. Cara pandang dan sikap keberagaman umatnya itu yang kadang-kadang berlebihan. Nah ini yang perlu ditarik lagi ke tengah. Gitu. Nah maka begitu saya kira kita memaknai antara moderasi beragama, wasatiyatul Islam. Nah kalau kita bicara wasatiyatul Islam, itu artinya kita berbicara tentang sisi-sisi kemoderatan ajaran Islam. Umatnya itu moderat, ajarannya itu moderat. Ini yang harus kita tonjolkan. Maka jangan sampai umat Islam itu ya menjadi ekstrim. Kira-kira itu. Iya menarik ya Dr. Mukhlis ya. Dan tadi saya simak di Tafsir Al-Wadih ini ternyata pembahasannya panjang sekali ya. Ini agak beda. Biasanya kan Tafsir Al-Wadih itu pendek-pendek. Singkat-singkat gitu. ya. Tapi untuk ini dia merumuskan atau menguraikan itu cukup mendetail ya. Bahkan pada aspek-aspek yang akidahnya, ibadahnya sampai muamalahnya. Nah tadi saya garis bawahi ya yang dibaca di Al-Wadih tadi bahwa khiyarun udulun. Jadi memang kalau kita bicara tentang wasatiyatul Islam ya berdasarkan ayat 143 ini maka kita harus cari esensi-esensi yang terkait dengan wasat itu. Apa sih elemen wasatiyah gitu ya yang ada di dalam ummatan wasato. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tahu esensi itu, maka kita sudah tidak lagi terpaku pada istilah. Kalau esensi itu sudah kita dapatkan, maka kita berpijak pada esensi itu. Maka otomatis wasatiyahnya dapat. Nah di situ menarik, tadi kan disampaikan bahwa esensinya khiyarun udul. Jadi yang terbaik dan adil. Jadi al-khairiyah wal adalah. Ya, jadi al-khairiyah wal adalah ini memang merupakan built-in dalam umat. Jadi memang Allah menciptakan umat Islam itu harus ada di dalamnya ada khairiyah itu. Yaitu kebaikan dan mengejar kebaikan. Ya, jadi memang mencari, mengejar kebaikan dan kalau dia memproses sesuatu, dia proses menjadi yang terbaik. Itu khairiyah. Adalah juga bahwa sifat umat Islam itu harus memiliki objektivitas, proporsionalitas, keadilan. Jadi kalau kata Imam Ali kan la ta'rifil haqqo birrijal walakin i'rifil haqqo ta'rif ahlahu. Jangan cari kebenaran dari orang tapi cari esensi kebenaran maka kamu tahu di mana kebenaran itu ada. Nah jadi menurut saya ini penting yang Dr. Mukhlis tadi garis bawahi juga sebenarnya bahwa ada khairiyah yaitu selalu berusaha menyajikan yang terbaik untuk publik dan juga selalu berusaha maksimal di dalam mengerjakan apapun. Ya. Kemudian juga dia objektif, proporsional. Al-ilmi wal amal wal akhlak. Kemudian ditambah dengan tadi itu. Nah, dari mana kita bisa menyajikan khairiyah dan adalah? Ya tentu harus ada ilmu dan amal. Lalu semua itu dibalut juga dengan akhlak yang baik. Jadi saya pikir inilah hal-hal yang selain yang lain ya, tapi ini penting betul karena ini esensi dari wasatiyah. Kalau sudah kita ketemu 5 kata itu ada khairiyah, adalah ilmu, amal, akhlak, ya selesai sudah gitu. Itulah esensi umat Islam gitu. Dan itulah esensi ajaran agama Islam. Ya, dan itulah esensi ajaran agama ya, Islam. Kalau tadi Tuan Guru katakan bahwa wasatiyah itu juga terkait dengan al-khairiyah ya, kebaikan. Karena memang di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khairu ummatin. Umat yang terbaik. Dan ini juga terkait dengan siratal mustaqim ya. Itu kan tadi yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim wa kadzalika ja'alnakum. Ini kan kita kalau dalam belajar tafsir dulu itu ada yang namanya munasabah ya. Ada keterkaitan antara ayat di dalam Al-Qur'an. Disebut siratal mustaqim. Lalu kemudian di surah Al-Fatihah itu juga kan kita ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang orang banyak maknai itu adalah ya Islam itu. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Fatihah itu Tuan Guru dan di sini di surat Al-Baqarah
Siratal mustaqim juga dikaitkan dengan ummatan wasatan. Di Al-Fatihah juga begitu sebenarnya kalau kita lihat ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dulu Nabi memberi contoh itu al-Yahud dengan as-Nasara yang dianggap berlebihan dalam masalah akidah dalam Al-Quran dan seterusnya. Artinya apa? Artinya as-siratal mustaqim itu adalah ya tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu kiri. Dia ada di jalan tengah itu. Jadi al-wasatiyah itu ya al-khairiyah, al-wasatiyah itu adalah as-siratal mustaqim. Jadi wasatiyah itu esensi dari ajaran agama Islam. Adil, seimbang gitu ya. Dan itu mencakup keseluruhannya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalat ya. Ada yang memberikan perumpamaan gini Tuan Guru, itu di ayat terkait dengan penciptaan bagaimana Allah menggambarkan susu itu lahir ya. Jadi umat Islam itu, saya punya kawan dulu, dia mengatakan ummatan wasatin itu adalah syurbah labaniyah gitu. Mimbaini farafin wadamin. Coba lihat. Itu susu terbentuk dari antara kotoran yang ada dalam tubuh hewan dengan darah. Mengalir susu berwarna putih jernih, labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Artinya susu yang murni, yang mudah diteguk, diminumnya itu. Artinya apa? Wasatiyatul Islam itu, Islam adalah ajaran yang mudah. Yang menyegarkan, yang menyejukkan. Mestinya begitu kalau kita gambarkan. Jadi tengahan itu begitu, sifat tengahan itu. Kalau susu itu ya tengahan antara kotoran dengan darah. Lahir satu hal yang bermanfaat. Islam juga begitu. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memang harus mencerahkan, menyejukkan, ya, menjaga keadilan agar tetap proporsional kita dalam hidup ini. Saya kira itu. Ya, menarik. Memang sesuatu yang baik, yang memiliki esensi keadilan, ada ilmu di situ, ada amal, dibungkus dengan akhlak yang baik, itu pasti menyegarkan normatifnya. Tetapi memang wasatiyahnya Islam itu ya, ummatan wasatan itu. Ini kan begini, ada satu hal ya, Dr. Muhlis tadi sampaikan, dan ini kan di dalam Al-Quran ya. Ja'alnakum, kata al-ja'lu itu kan tasyir. Allah menjadikan. Kalau bahasa kita ada prosesnya. Ada perubahan bentuk. Ya. Jadi kata al-ja'lu kalau dalam penggunaan kita sehari-hari itu, misalnya ja'altu tibro hilyatan misalnya. Saya jadikan potongan-potongan emas itu menjadi perhiasan. Itu ada proses ditempa, dibakar segala macam. Nah, kata al-ja'lu di sini menunjukkan bahwa ya memang menjadi umatan wasatan itu tidak serta-merta taken for granted gitu. Kita terus tiba-tiba ya semua umat Islam umatan wasatan, enggak ternyata. Itu ada proses. Ada proses. Kita harus belajar untuk memahami Islam kita, kemudian memahami esensi Islam, termasuk juga membahasakan Islam masa-masa sekarang. Kenapa? Karena banyak sekali di antara kita yang perlu introspeksi ya. Kenapa sih kok misalnya mohon maaf Islam agama yang sa'igon lisyaribin, yang aman, nyaman, menghilangkan dahaga, gampang diteguk ya, seperti susu murni itu yang kok jadi menakutkan sekarang? Kok jadi pahit gitu loh bagi sebagian orang gitu kan. Ya mungkin karena kita menyajikannya, ya menyajikannya itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Rasul SAW kalau tidak salah ya Dr. Muhlis itu kan pernah menegur secara langsung ya beberapa sahabat yang menghadirkan Islam dalam bentuk yang menghilangkan wasatiyahnya itu. Ada yang menjadi imam sholat subuh tiba-tiba dipanjangkan sehingga orang makmumnya yang punya barang dagangan yang harus segera ke pasar
Akhirnya terpaksa mufarokoh karena kalau nungguin imam ini sampai matahari terbit gitu kan, nggak bakal laku dagangan, pasar udah tutup kan. Itu dalam hadis juga ada digambarkan Nabi menegur Sayyidina Mu'adz. Ya itu dia. Sayyidina Mu'adz bahkan mengatakan Nabi affattanun anta ya Mu'adz, anta mau bikin susah orang. Iya, jadi memang problem kita ternyata hari ini itu adalah salah satu di antaranya sehingga wasatiyahnya Islam itu tertutupi ya. Orang melihat, mempersepsi Islam sebagai agama yang keras, yang kasar, karena cara kita menyajikan Islam. Ya, karena itu mungkin penting juga selain tadi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mahmud Hijazi tentang kebaikan, tentang keadilan, tentang ilmu, amal, tentang akhlak, itu juga penting menurut saya adalah manhajud dakwah. Ya, bagaimana kita membahasakan Islam, karena ad-da'watu ya, dalam pandangan saya, dakwah itu sederhananya izharu mahasinil Islam, menghadirkan keindahan Islam. Jadi kalau yang hadir itu bukan yang indah ya bukan dakwah. Ya, jadi apalagi yang menakutkan. Jadi kalau ajarannya itu adalah as-siratal mustaqim ya. As-sirat itu kan jalan ya, tapi kan berbeda dengan kata lain yang diungkapkan dalam Al-Qur'an sabil misalnya atau thoriq ya, itu kan sama-sama jalan ya. Tapi sirat itu kan dari kata saratut ta'am, menelan makanan dengan mudah. Saigon tadi itu, saigon lisyaribin ya. Itu artinya memang ajaran Islam itu ajaran yang sebenarnya mudah. Cuma ada sebagian kita yang mempersulit orang dalam beragama. Jadi orang susah nelan gitu ya? Susah telan, tidak enak jadinya. Jadi sirat itu ya jalan, tapi jalan yang lebar. Jalan yang lebar, yang mudah dilalui, mesti jalan yang lebar kan begitu ya. Tidak berkelok-kelok, tidak banyak polisi tidurnya misalnya gitu ya. Sehingga jalan lebar itu pasti dia akan menampung banyak orang di situ. Dan tidak perlu senggolan, tidak perlu benturan gitu. Artinya apa? Di jalan as-siratal mustaqim itu kita harus bisa toleran dengan yang lain. Tanpa harus saling sikut-sikutan, benturan antara satu dengan yang lain, kan begitu. Dalam berislam mestinya ya. Kalau yang saya pahami ya. Nah itu. Ya memang Dr. Mukhlis ada satu hal juga kan, jargon yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Hal yang menurut saya itu ironis. Tidak sesederhana jargon itu sebenarnya. Hal yang ironis adalah mestinya kalau kita bicara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya kembali kepada saigon, kepada Siratul Mustaqim. Islam menjadi terasa lebih mudah untuk diamalkan. Islam menjadi terasa lapang, menghadirkan ketenangan. Kalau kita bicara tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ya, kita merasakan juga gitu ketika jargon itu diimplementasikan, itu ternyata yang terjadi adalah sisi-sisi paling puritan. Sisi-sisi yang paling berat ya. Ketika bicara fikih yang disajikan itu fikih yang paling berat. Ketika bicara tentang interaksi muslim dengan non-muslim, maka diambil pandangan yang paling berat, yang paling menyulitkan gitu. Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan sa'iqul lisyaribin? Bagaimana kita bisa mewujudkan siratul mustaqim, ummatan wasat? Ya, itu artinya ketika kita mengimplementasikan atau mendakwahkan ajaran Islam itu, kita juga harus memperhatikan kondisi masyarakatnya. Kita harus memperhatikan keragaman yang ada. Jadi tidak bisa kita paksakan dengan satu pola atau satu warna tertentu. Karena sesungguhnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih itu kan ya, itu kan hampir rata-rata tidak ada yang satu pendapat itu. Mesti di situ ada qaulani atau aqwal gitu. Mesti ada dua pendapat, ada banyak pendapat. Artinya dalam berdakwah pun, dakwah yang moderat, sesuai dengan wasatutiyatul Islam itu, kita harus bisa menghadirkan keragaman itu. Tinggal masyarakat pilih silakan mana yang nyaman buat dia. Hanya kadang-kadang kalau implementasi itu dalam bentuk formalisasi ajaran agama harus satu warna, ini yang kadang-kadang di satu masyarakat itu bisa menimbulkan gejolak itu. Jadi sekali lagi menurut saya sih ya, kalau untuk penerapan wasatiyah itu harus memperhatikan keragaman yang ada supaya tetap terjaga kerukunan, terutama kita di Indonesia nih ya. Saya kira mengapa Indonesia ini Islam di Indonesia ini kalau kita lihat sejarahnya ya, itu
Ahlus Sunnah wal Jamaah yang katakanlah dulu yang membawa itu fahamnya adalah Asy'ariyah. Faham Asy'ari. Faham Asy'ari kalau kita lihat itu kan sangat moderat ya. Sangat terbuka terhadap perbedaan. Bahkan Abul Hasan al-Asy'ari itu kan menulis tentang buku tentang ikhtilaf Maqalatul Islamiyyin wa ikhtilaful musallin. Dan di situ dia dengan tegas mengatakan kita tidak boleh mengkafirkan orang selama kiblatnya masih sama dengan kita. Artinya tidak gampang mengkafirkan. Itulah yang kemudian dakwah yang dibawa oleh Wali Songo, oleh para pembawa Islam ke Indonesia itu bisa diterima dengan baik karena memperhatikan keragaman itu. Artinya wasatiyah itu sebenarnya cocok dengan DNA masyarakat Indonesia yang beragam ini. Maka kalau ada yang ingin memaksakan satu paham tertentu di Indonesia ini pasti akan tertolak. Karena DNA warga Indonesia ini, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ini adalah beragam. Kita beragam agama, beragam budaya, beragam suku bangsa, dan lain sebagainya. Memang yang cocok ya Islam yang wasat itu. Yang menghargai keragaman. Betul, betul. Dan memang ya sebenarnya pemahaman Islam yang proporsional ya, yang seperti Asy'ariyah, Maturidiyah ya. Ya memang itulah yang sebenarnya menjadi tulang punggung dari dari kohesivitas sosial kita di Indonesia. Jadi kita ini bisa bergerak menjadi satu bangsa, nggak terpecah-pecah ya. Itu karena memang pemahaman Islamnya pemahaman Islam yang Asy'ariyah Maturidiyah. Dan tadi kalau Dr. Mulis menyebutkan karangan dari Imam Abul Hasan, dari bukunya, dari judulnya sudah kelihatan. Ya, Maqalatul Islamiyyin. Padahal beliau di situ memuat banyak sekali pendapat yang sangat, bahasa kita sekarang ekstrim perbedaannya. Tapi Islamiyyin, ini semua Islamiyyin, ini orang-orang Islam semua gitu. Jadi tidak ada yang dikeluarkan. Wa ikhtilaful musallin, perbedaan pandangan dari orang-orang yang sholat. Seakan-akan Abul Hasan ingin mengatakan, Imam Asy'ari, bahwa selama masih sholat ya udah, nggak usah dipermasalahkan. Beda-beda kunut tidak kunut misalnya, atau tarawih atau yang lain-lain ya, itu semua terangkum di dalam di dalam rumah bersama sebagai satu umat. Itu antara umat Islam. Kemudian antara Muslim dengan non-Muslim, sebenarnya ya kalau kita lihat sirah Rasulullah SAW, itu kan beliau memberikan contoh yang sangat nyata ya, membangun mutual respect, saling menghormati. Dan kalau kita lihat di awal datangnya Rasul ke Madinah, itu semua kan diajak dirangkul. Diikat dalam piagam Madinah. Diikat dalam piagam Madinah. Bahkan orang Yahudi itu juga menjadi bagian integral dari piagam Madinah. Ummatun ma'al mu'minin. Sampai mereka melakukan pengkhianatan yang berulang-ulang untuk orang Yahudi di Madinah. Gitu. Dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Madinah. Betul. Yang satu prinsipnya itu dikatakan lahum malana wa alaihim ma alaina. Artinya mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Jadi tidak ada di situ warga agama. Dan yang diperhatikan itu adalah kemanusiaannya. Betul. Maka ketika Nabi melihat ada jenazah Yahudi yang melintas itu, Nabi ikut berdiri, kemudian para sahabatnya bisik-bisik itu jenazah orang Yahudi, kata Nabi, alaisat nafsan, bukankah dia juga manusia? Artinya wasatiyah itu menjunjung tinggi manusia, memuliakan manusia dan kemanusiaan. Kira-kira gitu. Nah, ini satu dimensi lagi ya, terkait dengan masalah esensi wasatiyah. Jadi bagian dari wasatiyah itu adalah takrimul insan. Karena memang di dalam Al-Quran seperti itu kan. Walaqad karramna bani Adam. Jadi takrim itu built-in bagi seorang manusia. Artinya takrim itu melekat, apapun agamanya, apapun kelaminnya, apapun status sosialnya, selama dia manusia, maka dia masuk ke dalam walaqad karramna bani Adam. Jadi ada takrim dari Allah Subhanahu wa taala. Apa takrim itu secara manifestasi? Yaitulah hak asasi dia sebagai manusia. Dan itu dituangkan kalau kita di Indonesia ya sebagai hak-hak sipil ya, sebagai warga negara. Jadi ternyata wasatiyah itu juga masuk kepada dimensi kita bermasyarakat, berindonesia. Ya, ini memang jadi maknanya itu luas sekali ya, wasatiyah itu. Dan ini yang paling problematis memang penerapannya, Tuan Guru ya.
Ya, terutama memang gini. dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan ekonomi. Ini tidak mudah ini ya mengimplementasikan konsep wasatiyatul Islam ini. Ada tadi ungkapan dari Syekh Hijazi ya bahwa Tuhafiz 'alal maddati war ruh. sifat yang baik itu pada hakikatnya dia selalu berada di antara dua kutub ekstrim. Oh gitu ya. ya. Itu kullu sifatin mahmudatin wasatun baina tarafain. Iya. Ya. Itu berlaku apabila memang ya ada dua titik ekstrim. Lalu kita cari titik pertengahan. Tapi ketika yang ada adalah dua titik antara hak dan yang batil, ya wasatiyah itu adalah kembali kepada al-khairiyah wal adalah. Kita bersama yang benar, bersama yang hak. Misalnya masalah Palestina ya. Di Palestina ini kan ada Palestina dan ini kan dua kutub yang tidak bisa kita cari tengahnya. Karena memang ada hak dan ada yang batil. Ada Palestina, ada Suhyonia. Gitu ya kira-kira ya. Jadi antara dengan Palestina. Palestina yang memiliki tanah dirampas. Nah, dalam posisi ini wasatiyahnya itu seperti apa? Maka wasatiyah itu ma'a ahlil haqqi wal adl. Yaitu bersama dengan orang yang memiliki hak. Itulah Palestina. Jadi memang ada masa-masa atau saat-saat kondisi tertentu wasatiyah itu bukan berarti kita berada di tengah, tapi kita harus memilih. Memilih bersama dengan yang memiliki hak. Ya. Dan ini banyak terjadi sebenarnya di dalam misalnya permasalahan yang menyangkut antara yang hak dan yang batil. Ya mohon maaf, seorang hakim hari-hari menangani masalah seperti itu. Dia misalnya berhadapan dengan kasus tanah antara dua pihak. Ya tentu wasatiyah bukan berarti bagi dua ya, kan bukan begitu. Tapi dia harus mencari tahu siapa yang punya hak atas tanah itu. Lalu dia tetapkanlah si A yang punya hak diberikan. Ya. Jadi wasatiyah itu esensinya selalu bersama kebenaran. Ya. Karena kan khairiyah wal adalah. Ya. Kebenaran setelah mempertimbangkan berbagai hal. Iya, betul. Mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran agama, mempertimbangkan realitas masyarakat. Jadi dalam situasi kita berhadapan dengan, gini kadang-kadang Tuan Guru, sering kita bersikap moderat tapi dianggap imannya lemah, tipis, pelin-pelan gitu ya, tidak tegas. Padahal kita masih dalam koridor muamalah dan koridor ya tengah tadi itu. Iya. Contoh misalnya ya, perdebatan yang sering sekali terulang setiap tahun ya. Selamat Natal. Ucapan selamat Natal, selamat tahun baru. Ya. Selamat Galungan, selamat Kuningan. Dan banyak selamat-selamat yang lainnya. Iya. Ini dianggap itu mengikuti tradisi orang kafir dan seterusnya ya. Padahal kita tahu itu ranahnya adalah muamalat. Yeah. Dan tidak ada nas yang sharih, Quran maupun hadis secara tegas melarang itu. Artinya masalahnya apa? Ijtihadi kan gitu ya. Yeah. Masalahnya ijtihadi. Ketika masalahnya ijtihadi pasti dong ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Artinya itu masih dalam ranah ijtihadi. Yang kalau orang mengatakan ini ya boleh, sama-sama benarnya, ini ya boleh, benar juga. Artinya mestinya itu harus kita sikapi dengan toleran ya, tanpa menuduh misalnya imannya tipis, apalagi sudah kafir misalnya. Karena ikut-ikutan orang kafir misalnya. Itu jangan terlalu simplifikasi juga kita ya. Yeah. Jadi yang penting dalam koridor itu, kalau kita bagi yang membolehkan misalnya, itu kan pertimbangannya pertama secara syar'i tidak ada yang tegas melarang. Masalahnya ijtihadi. Di sisi lain ada tuntutan dalam pergaulan kita sehari-hari. Dan masyarakat kita ini kan sudah beragam, bercampur ya, kita hidup di kantor bersama-sama, bertetangga dan seterusnya. Artinya realitas itu mungkin tidak dialami oleh ulama ketika mereka berfatwa ratusan tahun yang lalu, misalnya kata zamannya Ibnu Taimiyah misalnya, atau muridnya Ibnul Qayyim ya. Itu mungkin situasinya sudah berbeda. Jadi saya kira kita dalam mengimplementasikan Islam yang wasat ini,
kita memperhatikan prinsip-prinsip ajaran agama, jangan sampai dilarang. Kalau masalah furuknya, oke lah ya kita bisa. Prinsipnya tidak boleh dilanggar. Di sisi lain kita juga pertimbangkan realitas masyarakat sekarang ini. Iya. Nah, di situ akan keluar pandangan yang wasat. Salah satu yang sering menimbulkan dispute adalah banyak hal-hal yang bukan akidah diakidahkan. Banyak yang sebenarnya masalah muamalah biasa tapi diteologiskan. Itu yang mungkin bisa kita sebut salah satu penyebab munculnya sikap ekstrim dalam agama. Ya, jadi di dalam Islam itu kan ada beberapa istilah yang sebenarnya sangat teologis ya, seperti istilah nifak, kemunafikan, kafir, ya, syirik, bid'ah. Itu semua istilah teologis. Ya. Nah, hal-hal yang sifatnya fikih itu mestinya wilayahnya adalah halal haram, mubah, makruh, sunnah. Ya. Nah, masalahnya adalah banyak sekali hal-hal yang hari ini terjadi yang sebenarnya masuk dalam ranah fikih. Ya. Tetapi kemudian disikapi secara akidah. Kalau akidah itu kan demarkasi. Akidah itu ya kafir atau mukmin. Kalau fikih itu ya yang 5 itu hukumnya. Iya, benar, salah atau betul. Atau 5 itu. Tahniyah itu kan masalah fikih. Betul. Ya, masalah fikih sangat sederhana. Boleh apa enggak? Jadi kalau boleh ya dia halal, ya. Kalau tidak boleh ya, kalau tidak makruh ya haram, kan begitu. Dan dengan pertimbangan masing-masing ada yang memilih A, B, C, ya boleh atau makruh atau haram. Tetapi tidak kemudian melompat dari masalah fikih ini kepada masalah akidah. Kalau sudah bicara akidah itu berat sekali, karena konsekuensinya kan tetap di dalam Islam atau keluar dari Islam. Makanya Imam Akbar ya, Grand Syekh kan selalu mengatakan, la yukhrijuka minal iman illa jahdu ma adkhalaka fi. Ya, tidak mengeluarkanmu dari iman kecuali mengingkari apa yang menyebabkanmu masuk dalam iman itu. Jadi kita menjadi beriman karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika mengingkari itulah maka kita lepas dari iman. Adapun urusan tahniyah, kemudian urusan bermasyarakat, itu adalah masalah yang ada fleksibilitasnya. Ini Tuan Guru ya, Tuan Guru kan pernah menjadi gubernur ya. Saya pun di birokrasi juga kadang-kadang juga kita harus membuat kebijakan ya. Kadang-kadang kita dengan sebab giroh dalam beragama pingin juga gitu ya menetapkan satu regulasi peraturan yang sesuai dengan keyakinan kita misalnya ya. Dan ini saya kira dialami oleh banyak pemimpin di negeri ini ya, yang karena dorongan untuk menjalankan agama dengan baik lalu dia buat peraturan. Misalnya dengan menerapkan ini harus siswi sekolah harus menggunakan jilbab. Padahal kondisi masyarakat berbeda-beda ya. Kemudian bahkan sebaliknya Tuan Guru, ada mungkin yang karena dia ingin menunjukkan toleransinya, gitu ya. Ayo dibuat seruan itu di hari Natal, buat ucapan selamat Natal semuanya. Sebagai pimpinan dia arahkan begitu. Jadi pertanyaannya Tuan Guru, seberapa besar ya ini antara negara dengan regulasi ya, dengan publik ini bisa mengatur, mengintervensi masyarakat dalam masalah keyakinan agama. Ini penerapan moderasi ya tadi ya. Islam yang wasat di negara beragama oleh pemimpin yang beragama ingin menjalankan ini, tapi dia pasti karena ini kaitannya dengan regulasi, dia kan mengatur masyarakat ya. Sementara negara kita ini kan negara Pancasila ya. Bagaimana supaya ini tidak terjadi benturan ya antara keinginan untuk menerapkan ajaran agama dengan kebebasan warga dalam menjalankan agamanya. Iya, kalau prinsip Islam itu kan selalu ada tadaruj, itu yang pertama. Ada pentahapan. Kemudian yang kedua itu dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi proses-proses untuk memperbaiki sesuatu itu harus dengan penuh kebijaksanaan. Dan kalau ada surat keputusan ya mau'izah hasanah ya. Artinya di dalam itu ada nasihat yang baik. Implementasinya gimana? Kalau menjadi pemimpin di Indonesia ini kan sebenarnya bagian dari amanah ammah.
Dan amanah-amanah itu ada kriteria pertanggungjawabannya. Pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Apakah pemimpin yang mengeluarkan surat wajib untuk sholat 5 waktu bagi pegawai misalnya, surat edaran. Pemimpin yang mengeluarkan surat edaran wajib berjilbab bagi muslimah di sekolah. Pemimpin yang menghentikan aktivitas sebelum sholat Jumat setengah jam. Apa itu pemimpin yang baik dalam Islam? Kan tidak. Ya, pemimpin yang at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, pemimpin yang bisa mengembalikan sesuatu kepada yang berhak dan mengambil sesuatu dari yang tidak berhak. Kalau bahasa kita gampang-gampang ya, yang bisa menurunkan angka kemiskinan, ya, kemudian yang bisa membuka lapangan kerja, yang meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Itu yang esensial dari pemimpin. Karena kalau kepemimpinan direduksi pada hal-hal yang sifatnya formal, kita akan kehilangan esensi kepemimpinan. Ya, karena Rasulullah SAW juga tidak melakukan itu. Ya. Dan memang menjadi pemimpin akan jauh lebih sulit untuk merumuskan kebijakan yang berdampak untuk ekonomi umat, ya, dibanding dengan mengeluarkan SK untuk mewajibkan sholat 5 waktu. Itu gampang sekali, nggak perlu mikir, tinggal tanda tangan saja. Tapi apakah itu esensi kepemimpinan? Nah, kalau saya ingin kembali ke situ, apa sih esensi kepemimpinan di dalam Islam? Jadi kepemimpinan dalam Islam itu kan waliyu amril mu'minin kan. Waliul umur itu apa sih? Di situ ada makna an-nusroh, ada makna riayah, ada makna menolong, membantu, membimbing, mengayomi. Gitu. Ya. Jadi bukan justru masuk pada hal-hal yang bisa ditangani oleh selain dia. Ya, ya. Gitu. Jadi regulasi itu jangan terlalu mengatur hal-hal yang sifatnya terlalu terlalu pribadi ya, menyangkut keyakinan beragama, apalagi masalah khilafiyah gitu ya. Iya. Ya, artinya regulasi peraturan itu dibuat dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, kemaslahatan umum ya. Ya. Saya kira ini memang sering terjadi kesalahpahaman dalam implementasinya. Ironi yang yang membuat kita bertanya-tanya adalah kalau di suatu daerah itu banyak sekali peraturan yang mengatur formalisme beragama, tetapi mohon maaf kemiskinannya sangat tinggi, kemudian pendidikannya kualitas sangat rendah, kesejahteraan masyarakat itu jatuh. Apa iya itu kepemimpinan yang Islami? Kan tidak. Ya, jadi kembali lagi kepada konsep wasatiyah tadi ya, Tuan Guru ya, bahwa wasatiyah itu intinya adalah keadilan, keseimbangan. Keseimbangan menempatkan sesuatu pada tempatnya itu penting. Ya, wad'u syai' fi mawdi'ihi. Itu adil ya. Lalu kemudian seimbang. Seimbang itu ya, kalau tadi disebut di situ bainal maddati warruhi. Yaitu antara aspek material dengan aspek spiritual. Jangan sampai manusia ini terus dikejar dengan target-target capaian kerja sehingga spiritualitasnya terabaikan. Itu yang membuat orang stres, depresi, kan begitu ya. Tapi di satu sisi juga orang tidak boleh terlalu mengabaikan sisi material ini. Bagaimana nanti anak istrinya, kan gitu ya. Siapa yang mengurus? Kan begitu. Kemudian terkait dengan ini yang sekarang banyak ini kan juga terkait dengan lingkungan, Tuan Guru ya. Ini juga wasatiyah bisa diterapkan di situ ya, mestinya ya. Artinya kita bisa menjaga keseimbangan semesta ini ya. Karena itu kalau dalam surat Ar-Rahman itu kan surat Ar-Rahman dari segi namanya saja kan tergambar tuh ya, kasih sayang Tuhan. Dan itu jelas di situ banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan di daratan, di lautan, di udara. Termasuk yang pertama, nikmat pertama itu adalah Allamal Quran. Itu menarik, di situ disisipkan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsiru al mizan. Al waznu al mizan. Ini kan neraca. Neraca itu simbol keadilan. Keadilan itu ya keseimbangan.
Artinya alam semesta ini harus kita jaga keseimbangannya. Ya, itu bagian dari wasatiyah. Sebab kalau kehilangan keseimbangannya, dunia menjadi tidak nyaman. Nah, sekarang ini kita merasakan climate change ya, perubahan iklim, kemudian pemanasan global. Ini kan juga karena ada ketidakseimbangan ini. Ketidakseimbangan antara oksigen yang dipasok oleh hutan-hutan kita yang semakin gundul dengan karbon dioksida yang dihasilkan oleh dunia industri, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Sehingga sekarang ini kita menjadi lebih panas ya, tidak nyaman kita. Itu karena kehilangan keseimbangannya. Itu wasatiyah saya kira juga bisa diterapkan dalam hal-hal seperti ini ya, Tuan Guru ya. Iya, jadi memang wasatiyah itu sikap dan perilaku kita yang yang proporsional, yang tidak berlebihan, menjaga keseimbangan ya di dalam akidah ya, memang akidah Islam itu seperti itu. Dalam beribadah dalam beribadah itu ada ada perintah imperatif dari Rasul untuk menjaga wasatiyah itu. Jangan berlebih-lebihan, itu ada. Ketika masuk masjid ngelihat ada tali yang dibentangkan kan di antara dua tiang, ini apa nih? Oh, ini Zainab nih, maksudnya putrinya Nabi, mengikat tali ini, kalau dia ngantuk dia bisa pegangan lagi sholat. Kata Nabi, jangan begitu, kalau ngantuk tidur. Lepasin tali ini cepat. Jadi Nabi bilang, lepaskan tali ini. Itu kan imperatif. Jangan berlebihan, itu imperatif dalam ibadah loh gitu. Lalu dalam muamalah jelas, tadi sampaikan oleh Dr. Mukhlis, yang bagaimana kita termasuk muamalah dengan lingkungan. Jadi memperlakukan sumber daya ini juga harus wasatiyah. Sehingga Rasul sampai mengatakan kan jangan berlebih-lebihan ketika ada orang berwudu, bahkan di air yang mengalir. Kan? Israf Nabi bilang. Iya, Nabi jangan berlebihan. Walau kunta ala nahrin jarin. Walau kunta ala nahrin jarin. Kan itu nggak masuk ya, maksudnya orang sahabat kan waktu wudu itu merasa nggak masalah karena ini kan air mengalir nih. Bagaimana mungkin saya dibilang berlebihan, kan air mengalir. Nabi mengatakan enggak. Jadi berlebihan itu sikap Anda, bukan masalah air banyak apa sedikit, sikap Anda di dalam memperlakukan air itu. Dan kalau masalah berwudu kan Rasulullah SAW ya, yang dicontohkan oleh Syekh Sya'rawi yang kita tonton di TV itu. Ya kan? Ya Nabi berwudunya juga dengan semacam sok gitu aja ya. Iya, hanya dengan kalau kita mili kan 600 mili. Jadi 600 mili aqua yang sedang itu tuh. Air mineral yang sedang, ya itulah wudunya Nabi. Mandinya Nabi adalah kalau kita ukur nih sekitar 2,5 liter mandinya Nabi. Jadi kita wudunya jangankan 2,5 liter ya, bisa 5 liter sendiri. Kita wudu, itu keran kita buka, kita basuh muka, ini ngocor terus airnya. Jadi ya itu memang refleksi buat kita lah ya. Itu terkait dengan wasatiyah dalam masalah ibadah ya, Tuan Guru. Tadi Tuan Guru ingatkan dengan tali di masjid itu ya. Itu dulu ada cerita juga yang Ibnu Abbas ketika berhaji itu Nabi minta dicarikan kerikil-kerikil untuk melontar itu. Betul. Dicarikan yang agak besar. Kata Nabi, yang kecil-kecil saja. Ibnu Abbas mungkin pikirannya ya. Atau mungkin kita semua berpikiran kan. Bahkan dalam praktek perhajian, saya tahun lalu itu kebetulan menjadi ketua PPIH Arab Saudi ya. Itu menyaksikan orang melontar, ada yang begitu bersemangatnya, bernafsu. Karena yang dibayangkan yang di hadapan mereka itu adalah setan. Sehingga yang dilempar itu kadang-kadang ada yang sendal, ada yang begitu bersemangatnya. Itu Nabi ingatkan Ibnu Abbas, artinya cukup yang kecil. Mungkin ada yang berpikiran gitu ya, berlebihan. Artinya karena yang dilemparin setan, mestinya yang afdol kan yang besar ya, biar mati sekalian gitu kan ya. Tapi Nabi tahan itu berlebihan. Cukup secara simbolik saja yang kecil-kecil saja. Itu imperatif kan. Ya, itu. Emang Nabi ditahan gitu, dijagain jangan sampai melampaui batas gitu. Betul. Itu dalam beribadah ya. Ya contoh-contohnya. Saya kira sudah banyak kita bahas tentang wasatiyah ini, dan ternyata memang wasatiyatul Islam itu tergambar dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalat juga ya. Tadi bahkan muamalat ini tadi kita sudah diskusikan juga terkait dengan politik, terkait dengan ekonomi, terkait dengan ekologi,
masalah lingkungan. Jadi menurut saya memang wasatiyah itu jangan hanya difahami sebatas tata cara beragama saja ya, tapi dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, termasuk saya kira dalam politik soal dukung-mendukung ini ya. Jadi jangan berlebihan juga ya. Lah ya. Orang bisa berubah. Betul. Ya, orang bisa berubah, situasi masyarakat pun bisa berubah. Iya. Jadi saya kira tetap proporsional lah saya kira ya. Cukup? Ya cukup dulu lah. Nanti kita sambung lain lagi. Iya, jadi terima kasih Dr. Mulis yang menarik ya. memang tentang wasatiyah ini, dan menurut saya memang implementasi dari wasatiyah ini memang kepada seluruh aspek kehidupan. Dan satu hal tadi di ayat itu wa kadzalika ja'alna. Kata ja'alna itu proses. Jadi kita memang harus berjuang semua untuk tetap menjaga wasatiyah itu. Ketika kita beragama sudah merasa diri kita lebih baik dari yang lain, udah lepas dari wasatiyah. Kita beragama kemudian fokus atau membandingkan dengan yang lain, apalagi mengomentari yang lain yang menurut kita kurang agamis dibanding kita, itu juga keluar dari wasatiyah. Nah. Ketika kita beragama, tapi kemudian kita mementingkan yang sebenarnya agama tidak mementingkan, ya mohon maaf, kita sempat berdebat panjang lebar dan cukup lama tentang panjang pendek celana misalnya. Ya. Sehingga seakan-akan ukuran Islam dan kesolehan itu letaknya di sana. Nah, ketika kita sudah masuk ke situ, kita harus ingat, wah ini bukan wasatiyah lagi nih. Ini bukan esensi beragama. Tarik lagi, sehingga kita bisa mengambil pesan-pesan inti dalam beragama. Ya, jadi mempertimbangkan antara yang primer dengan yang sekunder ya. Aulawiyat, prioritas mana yang perlu diprioritaskan. Ini juga bagian dari wasatiyah ya. Misalnya ketika kita punya uang yang cukup berlebih gitu ya. Mungkin kita perlu timbang ya, apakah kita gunakan untuk berumroh setahun 5-10 kali atau cukup sekali tapi sisanya kemudian kita gunakan untuk menyantuni tetangga atau orang-orang yang berkekurangan ya. Saya kira mengatur skala prioritas ini juga bagian dari implementasi wasatiyah Islam ya. Dan tadi terakhir tuh Tuan Guru menyinggung ya, karena wasatiyah itu menyangkut cara pandang, sikap, perilaku, dan ja'alna itu dinamis ya, ada proses. Maka kata moderasi ini memang ya harus relevan ya. Artinya saat kita melihat ada yang agak berlebihan, kita moderasi, kita tarik gitu ya, ke tengah lagi. Jadi ini memang ya pekerjaan yang membutuhkan keberlanjutan. Tapi ini penting ya, karena Al-Quran eksplisit menyampaikan itu. Betul. Dan saya kira ini memang harus sering kita perbincangkan soal ini. Saya kira itu Tuan Guru. Ya, siap. Kita tadi yang buka siapa ya? Yang buka saya, yang tutup antum. Silakan. Nah, antum yang tutup. Yang mengawali yang mengakhiri ya. Gantian. Baiklah, mari kita akhiri. Sebagaimana biasa kita sesuai dengan sunnah Rasul ya. Kalau kita mau berpisah ini kita baca surah Wal Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.